Halo semua, mari kita bahas tujuan yang berikutnya, yaitu tentang apply the concept of materiality to the audit. Kita mengaplikasikan ya konsep materialitas di dalam audit kita. Mari kita lihat. Jadi materialitas. Jadi di dalam auditing standar kita ya, itu ada definisi materiality itu sebagai ini besaran, magnitude itu besaran daripada salah saji that individually or when aggregate with the others misstatement. Jadi misstatement atas segmen tertentu atau akun tertentu atau nantinya digabung dengan misstatement-misstatement yang lain. Nah, apakah dari penggabungan misstatement itu bisa mempengaruhi keputusan daripada pengguna? Jadi ceritanya auditing standard ya, itu ngomong tentang materialitas, berapa besarnya salah saji itu akan mempunyai dampak kepada ini keputusan ekonomi daripada pengguna. Ya, jadi semakin berefek, semakin material. Ya, ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu di sini ada 5 langkah untuk mengaplikasikan materiality. Oke, mari kita lihat. Di sini ada 5. Jadi dua langkah yang pertama ini adalah tahap planning. 3, 4, 5 ini adalah tahap evaluasi. Jadi ini adalah applying materiality. Yang pertama adalah set materiality for the financial statement as a whole. Lalu yang kedua, determine performance materiality. Lalu yang ketiga, estimate total misstatement in segment. Lalu yang keempat, estimate the combined misstatement. Lalu yang kelima, compare the combined statement estimate with the preliminary or revised judgment about materiality. Jadi di sini bisa dilihat yang 1 dan 2 kita menentukan batas materialitas. Contoh misalnya yang pertama, nih, set materiality for the financial statement as whole. Contohnya misalnya ini adalah laporan laba rugi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah bagian dari pendapatan. Pendapatannya ada dari ekspor sama lokal atas hasil produksi sama barang dagang. Nah, di sini ceritanya itu seperti ini. Kita menentukan misalnya batas materialitas secara keseluruhan. Misalnya, kita ambil dari ukuran dari pendapatan bersih. Kita ambil ukuran 5%. Biasanya tergantung ada klien KAP yang menetapkan 5% sampai dengan 10%. Tergantung resiko dari perusahaannya juga. Misalnya nih, jadi dari 120 miliar, ternyata kita punya batas materialitas secara keseluruhan. Itu nilainya 6 miliar. Jadi ceritanya nanti setelah kita sudah menentukan ini adalah batas materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu kita lihat di sini. Yang kedua adalah determine performance materiality. Nah, ini adalah batas toleransi daripada 6 miliar ini. Biasanya kita memberikan ukuran 50% sampai dengan 75%. Kita anggap aja 75%. Jadi kita anggap ini cukup tinggi risikonya. Nah, jadi ini adalah batas toleransi. Batas toleransi atau bisa juga ini dianggap sebagai performance materiality. Nah, jadi ceritanya nanti langkah berikutnya adalah ini. Estimate total misstatement in segment. Segmen itu apa? Segmen itu ini. Segmen HPP, nah, segmen pendapatan, segmen beban usaha, segmen beban administrasi, ini adalah segmen. Lalu ada akun-akunnya seperti ini. Nah, jadi ceritanya kita menetapkan batasan untuk beban usaha. Nah, kita mengestimasi beban penjualan. Beban penjualan ini kira-kira misstatement-nya berapa? Misalnya, misstatement-nya ada 300 juta. Nah, terus misalnya beban administrasi umumnya misalnya um, 500 juta. Nah, contoh. Nah, ini misstatement estimasi ini nantinya kita akan total semua, kita compare dengan ini batas toleransinya. Ya, jadi di sini bisa dilihat estimate total misstatement in segment, estimate the combined misstatement. Jadi combine ini maksudnya adalah menjumlahkan semua misstatement, estimasi misstatement yang kita buat di sini, lalu kita compare dengan batas toleransinya. Nah, itu adalah step yang kelima, di compare. Ini adalah cara untuk mengaplikasikan materiality. Ya, seperti itu. Jadi kita menentukan batas, lalu kita mengcompare dengan estimasi.
Lalu yang berikutnya, kita ke objektif yang keenam, yaitu tentang make a preliminary judgment. Jadi keputusan awal mengenai kira-kira besaran berapa dianggap material. Ya, ini penting. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata ada 3 faktor yang kira-kira menentukan keputusan kita ngomong ini material atau enggak. Ya, jadi yang pertama adalah jadi kita harus tahu dulu kalau yang namanya materiality itu adalah sifatnya relatif ya. Jadi tidak selalu pasti oh ini material. Nilai 100 juta pasti material, nilai 10 juta pasti material. Nggak ada. Tidak ada absolute konsep. Jadi tergantung apa? Biasanya tergantung perusahaan. Kalau perusahaannya besar, ya biasanya batas materialnya juga besar. Tapi kalau perusahaan kecil, mungkin menganggap 10 juta itu sudah material bagi mereka. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah benchmark. Benchmark are needed for evaluating materiality. Benchmark ini apa? Ini adalah tolak ukur. Tolak ukur yang tadi yang saya buat ini. Ini adalah tolak ukur. Tolak ukur saya dari mana? Tolak ukur saya dari total pendapatan bersih atau net income. Nah, terus saya memberikan batas toleransi juga. Jadi, ini adalah tolak ukur saya. Kalau ternyata ini ya, salah satu estimasi ini melebihi dari batas toleransi, nah berarti saya bisa bilang terdapat salah saji material ya. Kalau misalnya lebih dari itu, berarti kita bisa katakan terdapat salah saji material dan ini akan mempengaruhi masalah opini audit. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, ini ada masalah kualitatif faktor bisa dikatakan material. Jadi maksudnya adalah faktor-faktor kualitatif itu bisa langsung dikatakan material, berapapun jumlahnya. Walaupun itu 1 juta, 200 ribu rupiah pun bisa dikatakan material, tergantung dari ini kualitatif faktor. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya ternyata terdapat perbuatan kecurangan ya, terdapat misalnya begini. Misalnya contoh, ternyata kita bisa melihat, misalnya ini tahun 2009 ya. Nah, kita bisa melihat tahun 2009, di sini 46 miliar. Nah, kalau kita lihat, ternyata kenaikannya ya, kenaikannya misalnya di sini 19%. Nah, ternyata ketika kita audit, ternyata ini ada overstatement. Nah, sengaja nilai 46 miliar ini dinaikkan supaya labanya nanti bagus. Nah, kecurangan-kecurangan ini termasuk faktor kualitatif. Walaupun misalnya overstatementnya misalnya hanya misalnya 200 juta. Nah, 200 juta dibandingkan dengan 46 miliar besar jauh. Tapi karena ini adalah perbuatan kecurangan, maka kita akan mempertimbangkan ini adalah nilainya material. Itu contohnya. Misalnya contohnya lagi, misalnya tentang kebanyakan masalah perpajakan ini, hutang pajak. Ketika kita mengaudit hutang pajak, kita harus memastikan bahwa nilai yang tertera di sini itu memang benar sekian. Tidak boleh salah satu peser pun. Karena ini masalah pajak. Kalau misalnya ternyata kita kurang bayar, kurang setor, nanti bisa ketemu yang namanya denda. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi itu yang dimaksud dengan qualitative factor also affect materiality. Tidak peduli berapapun jumlahnya, tergantung kasusnya, itu bisa dikatakan material. Ya, sekian penjelasan tujuan kelima dan keenam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.